Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Helistiawati dari kelas A5 program studi PGSD dengan NIM 24060314. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 rencana strategis mengenai memaksimalkan peran masjid. Nah, untuk masalah utama mengenai 3 strategi peran masjid yaitu lingkungan masjid tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam beribadah dan kurangnya berpartisipasi aktif, padahal mereka memiliki masjid yang luas dan strategis dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif, contohnya sholat berjamaah, kajian, dan lain-lain yang bisa menambah pahala dan membangun kebersamaan. Berikut 3 strategi untuk memaksimalkan peran masjid. Nah, untuk yang pertama, mengadakan sholat berjamaah setiap subuh. Mengadakan sholat berjamaah setiap subuh akan meningkatkan keadaan spiritual masyarakat. Pihak yang berwenang seperti RT, RW sering-sering menghimbau kepada masyarakat untuk sholat berjamaah. Program ini bermanfaat untuk mempererat persaudaraan Islam, 2. meningkatkan keimanan, 3. menambah pahala, 4. membangun sikap disiplin, menjadikan pilar penting dalam membangun masyarakat yang religius dan harmonis, sekaligus menghidupkan masjid atau tempat ibadah tersebut. Yang kedua ada mengadakan kajian setiap hari. Mengadakan kajian tidak hanya untuk anak-anak saja, tetapi untuk orang dewasa, remaja, juga menambah pendidikan atau pengetahuan mengenai Islam secara khusus. Tidak hanya itu saja, tetapi sesekali adakan olahraga bersama di hari Minggu untuk mendukung jasmani dan rohani masyarakat. Untuk mempererat persaudaraan dan kebersamaan, kajian juga bisa menjadi sarana pengembangan diri sehingga masyarakat akan sering dan aktif mengunjungi masjid karena kajian tersebut. Yang ketiga, mengadakan uang infak di masjid. Dengan mengadakan uang infak di masjid, kita bisa membantu orang yang sedang mengalami kesulitan dengan infak tersebut. Infak bisa diadakan dengan seikhlasnya. Seiring berjalannya waktu, maka uang infak tersebut akan terkumpul semakin banyak. Kita akan secara bersama-sama membantu orang lain sekaligus mendapat pahala secara bersama-sama. Uang tersebut juga bisa dipakai untuk layanan kesehatan yang jarang dilakukan. Nah, terdapat prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam, yaitu yang pertama, Ustadz Hasan perlu belajar lagi untuk pendekatan emosional. Pendekatan emosional akan membantu Ustadz Hasan untuk lebih bisa mengontrol kesabaran dan emosi. Yang kedua, pendekatan yang mengajarkan pentingnya kesabaran. Salah satu pendekatan yang bisa mengubah Ustadz Hasan tidak lagi menjadi pendidik yang keras, karena kesabaran bisa mengubah Ustadz Hasan menjadi orang yang lemah lembut saat mendidik. Yang terakhir, pendekatan yang penuh kasih sayang. Pendekatan ini bisa membuat Ustadz Hasan lebih dekat dengan peserta didik. Islam juga mengajarkan kita menjadi manusia yang ikhlas melalui kasih sayang peserta didik dan tidak akan takut lagi untuk bertanya kepada Ustadz Hasan. Nah, 3 rencana strategis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan yaitu yang pertama, pembelajaran dalam kelompok. Siswa diajak untuk bekerja sama dalam kelompok untuk membangun kebersamaan satu sama lain maupun dengan pendidik tersebut. Membuat siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Juga pembelajaran tidak membosankan. Yang kedua, ada pembelajaran dengan membentuk musyawarah, di mana merangsang murid untuk bertanya dan menyampaikan pendapat satu sama lain. Jadi,
murid tidak akan takut lagi untuk bertanya dan menambah kebersamaan bersama Ustadz Hasan tersebut. Yang terakhir, ada mengajarkan dengan cinta dan keikhlasan. Mengajarkan dengan keikhlasan, Ustadz Hasan tersebut bisa lebih mengontrol emosional, dan dengan berjalannya waktu, peserta didik akan merasakan sendiri dan tidak akan takut lagi. Yang selanjutnya ada contoh pembelajaran. Yang pertama, belajar sekaligus bermain game. Contohnya seperti bermain tebak-tebakan, surah, atau mengenai kisah Nabi. Yang selanjutnya ada belajar dengan humor. Misalnya saat pembelajaran tambahkan kisah lucu para nabi dahulu. Ini juga akan membantu menambah pendekatan antara ustadz tersebut dengan murid. Selanjutnya, kegiatan refleksi dan motivasi. Ustadz Hasan bisa mengadakan sesi motivasi secara berkala, di mana siswa dapat berbagi pengalaman belajar dan refleksi diri tentang hal-hal yang telah mereka pelajari. Hal ini tidak hanya menumbuhkan sikap introspektif, tetapi juga memperkuat hubungan emosional antara guru dengan siswa. Nah, kesimpulannya dengan mengadakan ketiga program masjid tersebut akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk beribadah di masjid. Masyarakat akan memiliki aktivitas di masjid tersebut tidak hanya di hari-hari tertentu saja. Hal ini membuat masjid menjadi lebih optimal dalam membangun umat sekaligus religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas serta sejahtera. Sedangkan pada studi kasus yang kedua mengenai Ustadz Hasan dengan menerapkan prinsip-prinsip serta strategi dan kegiatan yang mendalam, Ustadz Hasan dapat meningkatkan pendekatan sebagai pendidik yang tidak hanya cerdas dalam ilmu agama, tetapi juga bijaksana dalam membentuk karakter dan hubungan emosional yang sehat dengan siswa. Sekian penjelasan mengenai 3 strategi. Mohon maaf bila ada kesalahan.